Selebgram asal Indonesia berinisial AP diduga ditahan junta militer Myanmar. Ia ditahan usai dituduh memberi pendanaan ke kelompok pemberontak. Hal ini pertama kali disampaikan oleh anggota Komisi 1 DPR RI, Abraham Srijaya, dalam rapat kerjasama Kementerian Luar Negeri pada Senin 30 Juni. AP ditangkap otoritas Myanmar pada 20 Desember 2024. Dia dituduh bahwa dia mendanai pemberontak Myanmar, anak muda Pak, umurnya seumuran saya 33, padahal dia tidak ada niat untuk seperti itu, dia hanya selebgram, suka bikin konten. Alangkah baiknya bisa diperjuangkan untuk bisa dikembalikan ke Indonesia Pak Menteri. Sementara itu menurut Direktur Jenderal Perlindungan WNI Kemenlu, Juda Nugraha, AP divonis 7 tahun penjara. Saat ini AP menjalani hukuman penjara di Insein Prison, Yangon, Myanmar. Meski identitasnya belum diungkap secara resmi, namun warganet menyoroti selebgram yang ditahan adalah Arnold Putra. Akun Instagram Arnold dibanjiri pertanyaan dari netizen, beberapa netizen mempertanyakan kebenaran kabar penahanannya. Kemlu dan KBRI Yangon terus memonitor kondisi AP selama menjalani hukuman penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pada pertandingan pertama di pekan keempat hari kedua Women Pro Futsal League 2025 yang digelar di GOR Gelora Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah, menyajikan pertarungan antara Favage Femini melawan Muara Enim United. Sejak awal pertandingan kedua tim saling jual beli serangan. Dalam pertandingan ini Favage Femini sejatinya mampu unggul cepat dan bisa memimpin hingga 2 kali. Namun Muara Enim United selalu mampu bangkit hingga akhirnya membalikkan keadaan dengan skor akhir 2-3. Pada pertandingan kedua menyajikan laga seru antara KLN Angels melawan MSP FC. Dengan kepercayaan diri yang tinggi, MSP FC langsung melancarkan serangan masif ke pertahanan KLN Angels. Permainan agresif MSP FC berbuah kemenangan dengan skor meyakinkan 3-1. Pada pertandingan ketiga, Kebumen Angels meraih kemenangan telak saat melawan Kermilasari Futsal. Bermain lepas dan mampu tampil baik, Kebumen Angels mampu menghujani jala lawan dengan 10 gol, yang hanya mampu dibalas 2 gol oleh Kermilasari Futsal. Dari hasil pertandingan pekan keempat hari kedua, MSP FC menjadi juara paruh musim Women Pro Futsal League 2024-2025. MSP FC berada di pucuk klasemen dengan mengantongi 15 poin dari hasil 5 kemenangan dan hanya menelan 1 kekalahan. Tim Liputan iNews melaporkan. PT MNC Asia Holding Tbk sukses menggelar rapat umum pemegang saham tahunan di gedung iNews Tower Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Dalam laporan tahunan ini, perseroan mencatatkan pendapatan bersih sebesar 15,23 triliun rupiah sepanjang tahun 2024. BHIT mencatatkan EBITDA sebesar 4,06 triliun rupiah dan menghasilkan laba bersih 949 miliar rupiah pada 2024. Di mana kontributor utama pendapatan perseroan berasal dari sektor media dengan porsi 63,23% atau sebesar 9,63 triliun rupiah per akhir tahun 2024. 5 pilar utama daripada perseroan di media adalah yang pertama FTA, televisi entertainment RCTI, MNCTV, JTV, dan merupakan tulang punggung sampai hari ini. Kalau dari sisi pendapatan, ya revenue masih terbesar dari 3 televisi ini. Kemudian yang juga tidak kalah penting, PTV khususnya berbasis satelit, ada 2 satelit dan broadband, tapi yang satelit paling besar itu sekarang naik terus, berkembang dengan revenue yang tumbuh baik. Rapat umum pemegang saham tahunan juga menerima pengunduran diri Natalia Purnama dari jabatannya selaku Direktur Perseroan. Pemegang saham juga sepakat pelimpahan wewenang kepada direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk melaksanakan peningkatan modal ditempatkan dan disetor perseroan melalui mekanisme penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu. Tim Liputan iNews melaporkan.